Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin tsumma qala Babu fadlil maradi wa iyadatil maridi. Bermula ini satu bab menjelaskan keutamaan sabar terhadap penyakit dan keutamaan membesuk. Dari Atha bin Yasar, Rasulullah pernah mengatakan, apabila seorang manusia sakit, Allah kirimkan dua malaikat menjumpainya. Allah perintahkan kepada kedua malaikat itu, perhatikan apa yang diucapkan oleh hambaku itu terhadap para pembesuknya. Apabila dia fa'in huwa, tengoklah jika dia apabila datang orang membesuknya memuji Allah Ta'ala, maka kedua malaikat itu datang balik kepada Allah Ta'ala, dan Allah tentu maha tahu. Allah pun bertanya, Qula li'abdi, ya, bukan Allah bertanya. Allah menitahkan, bilang kepada hambaku itu, sesungguhnya in ana, jika aku mewafatkan dia, aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, sebab dia tadi tetap memuji Allah walau dalam keadaan sakit. Dan jika aku sembuhkan dia, aku gantikan setiap daging tubuhnya yang susut sebab sakit itu menjadi daging lebih baik dari daging waktu sakit itu. Darahnya menjadi lebih baik dari darah sebelumnya, dan aku hapuskan kesalahannya. Gitu ya. Dari Sa'id bin Wahab, dia mengatakan, aku bersama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjumpai kawannya. Salman mengatakan begini, Allah Ta'ala menguji hambanya yang mukmin dengan satu ujian. Kemudian Allah sehatkan dia. Maka ujian itu menjadi penghapus kesalahan yang telah lalu dan membuat dia menjadi rela terhadap apa yang masih ada. Allah Ta'ala juga menguji hambanya yang berbuat jahat dengan ujian. Kemudian Allah sembuhkan. Maka orang yang jahat, yang nakal, yang tak betul itu dia seperti ba'ir. Ya, seperti ba'ir. Seekor unta. Jadi seperti seekor unta, ya. Allah sembuhkan dia yang jahat tadi. Setelah sembuh dia macam seekor unta yang diikat oleh pemiliknya. Kemudian dilepaskan. Tak tahu lagi dia fima aqaluhu. Ya. Kenapa dia diikat, kenapa dilepas, tak tahu lagi. Dia tidak mengambil hikmah. Tapi kalau yang orang yang baik itu, dia mengerti. Ini ampunan dari Allah. Ini kebaikan dari Allah. Begitu ya. Seterusnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku menjumpai Nabi. Kata beliau, saat itu Nabi sedang demam panas, ya, sangat panas. Ku pegang dia, waduh, ku bilang, ya Rasulullah, sangat panas ini baginda. Kata Rasul, iyalah. Itu panasnya aku tuh seperti panasnya dua orang. Panas dua orang, ini sama dengan panas yang aku rasakan sekarang lah. Aku bilang lah, kalau begitu untuk baginya dua pahala. Ya, kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah. Demi Tuhan yang jiwa berada di tangannya. Tidak seorang muslim di muka bumi yang sedang ditimpa penyakit atau apapun selain itulah, kecuali Allah hapuskan sebab penyakit atau apapun yang dialaminya yang tak baik itu. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan. Allah gugurkan sebagaimana pohon menggugurkan dedaunan.
Seterusnya dari Salman Al-Farisi dia mengatakan, Rasulullah mengatakan pula, apabila demam mendatangi seorang mukmin, maka dari kedalaman tubuh orang itu ruh pun menyerulah jiwa orang mukmin itu. Kata ruh, menyeru si demam tadi. Kata ruh, wahai demam, mau apalah kau? Mau apalah kau kepada orang mukmin ya? Oh, si demam menjawab, roh yang baik hati, sesungguhnya jiwa ini suci, tapi terkotorkan oleh dosa dan kesalahan. Aku datang menyucikannya. Oh, kata roh, kalau memang begitu datanglah sini. Datanglah sini. Tiga kali dibilang roh kepada si demam. Fatahhiriha, sucikanlah jiwa si orang mukmin yang terkotorkan itu. Ya. Dari Ja'far bin Barkan dari Syekh bin Ashja' dari seorang sahabat muhajirin yang membesu. Kata dia, sampai kabar kepadaku bahwa orang sakit ketika sakitnya itu kalau dia sabar dapat 4 dia itu. Irfanul kalam. Diangkatkan ketentuan Allah dari dia. Dalam pengertian dapat banyak dispensasi dia. Dia diberi pahala saat sakit itu terhadap perbuatan yang dia lakukan ketika dia sehat. Dengan syarat sabar ya. Waktu sehat dia buat gini, setelah sakit dia nggak bisa buat. Waktu sakit itu dia nggak bisa buat yang dia lakukan ketika sehat, yang baik-baik. Nah pada sakit itu dia sabar, itu dapat pahala kebaikan yang tidak dia lakukan ketika sakit, padahal dia lakukan ketika sehat. Ya. Kemudian kata sahabat muhajirin tadi, fa yatba'u kullu khatin fi masari fastakhrijuha. Maka setiap kesalahan yang ada di sendi-sendinya itu, dia mengeluarkannya. Oleh sakit itu dikeluarkan kesalahan-kesalahan dari sendi-sendi tubuh orang tadi. Itu kan bahasa kiasan. Jika mati, mati dalam keampunan Allah Ta'ala. Jika hidup, hidup dalam ampunan Allah Ta'ala. Dari Muaz bin Jabal anhu beliau mengatakan, apabila Allah Ta'ala menguji seorang manusia dengan sakit, maka Allah mengatakan kepada penjaga malaikat yang ada di sebelah kirinya, "Rafa'il kalam anhu," atau saya catat dari dia, kasih banyak dispensasi. Angkat kolam itu kira-kira pencatat. Kepada yang di kanan pula Allah bilang, "Utul li'abdi ahsana ma kana ya'maluhu sahih." Tulis untuk hambaku ini yang lebih baik dari yang dia lakukan ketika dia sehat. Padahal ketika sakit nggak bisa dia lakukan, tapi tulis, kata Allah Ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah anhu dia mengatakan, sekali waktu si demam mendatangi Rasulullah dalam bentuk seorang perempuan berkulit hitam. Kata Rasulullah, siapa kau? Aku adalah Ummu Mildam. Hah? Mau Ummu Mildam? Mau apa kau, wahai Ummu Mildam? Oh, aku mau kumakanlah daging tubuh orang yang sakit. Mau kuisap darahnya. Panasku, oh itu berasal daripada gelegak atau panasnya jahanam. Oh, Rasul pun tahu, si demam nih. Walau dalam bentuk wujud seorang sesosok manusia, ini si demam nih. Kata dia, Rasulullah, coba kirimkan aku kepada anggota keluarga yang paling kau kasihi. Siapa? Jadi orang Islam itu dianggap keluarga Rasulullah. Semua kata Rasulullah, pema'asaha, bukan kata Rasulullah. Kata Abu Hurairah, maka Rasulullah pun mengirimnya kepada orang Ansor. Ya, kepada salah seorang Ansor. 7 hari dia mengalami demam. Faba'asu sadikham ila Rasulillah SAW. Mereka pun melihat itu, mengutuslah seorang utusan sebagai penolong mereka lah kepada Rasulullah. Rasulullah pun mendoakannya. Demam tadi pun demam tadi pun hilanglah. Rasulullah pun bila mereka, apa Rasulullah katakan? Marhaban, selamat terhadap kaum yang Allah sucikan dia. Jadi si demam tadi dikirim kepada orang Ansor, bukan kepada seorang ya, kepada berapa orang Ansor lah.
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi mengatakan, jangan kalian membenci orang ala ya, la tukrihu. Oh, jangan kalian paksa orang yang sedang sakit itu makan, minum, jangan dipaksa dia minum. Allah Ta'ala yang ngasih dia makan, Allah Ta'ala yang ngasih dia minum. Nah, ya, ini secara ruhaniah lah, ya. Kemudian dari Muhammad SAW, Rasul katakan, Aninu, aninul maridi, rintihan orang sakit itu adalah tasbih, jeritannya adalah tahlil, nafasnya adalah sedekah, tidurnya adalah ibadah, gulang-guling bolak-balik dari satu sisi ke sisi di tempat tidurnya kah, di tempat pembaringannya itu dipandang sebagai jihad di jalan Allah Ta'ala. Ditulis untuk dia yang lebih baik dari apa yang dia lakukan ketika sehat. Syaratnya sabar lah ya. Nabi mengatakan ada 4 jenis manusia yang seakan-akan mereka baru berbuat perbuatan baik. Sedangkan perbuatan buruknya tak ada sama sekali. Siapa itu? Orang sakit apabila sembuh, dengan syarat waktu sakit dia sabar. Habis keburukannya semua. Jadi dianggap sebagai orang baru dia. Orang yang musyrik apabila masuk Islam. Orang yang segera pergi ke sholat Jumat dalam keadaan beriman dan tulus. Dan orang yang menunaikan haji dengan syarat bekalnya itu berasal dari usaha yang halal. Jadi nabi-nabi mengatakan ada tiga brankas kebaikan. Satu, diam sajalah, sembunyikanlah sakit, sembunyikanlah sedekah, sembunyikanlah musibah. Ini menunjukkan kita menerima. Nah, masalahnya bukan maksudnya sembunyikan yang tak boleh orang tahu, bukan begitu. Kalau kita ke dokter tanya pula sembunyi juga. Nah, kalau sedekah bangsa orang yang ramai pula sembunyi juga. Kan tidak. Musibah diam saja. Jadi kapan orang mau menolong, membantu kita kalau orang tak tahu? Jadi maksudnya sembunyikan ini, janganlah mengeluh. Jangan murka kepada Allah. Gitu ya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah menjumpai Salman dalam keadaan sakit. Kata Rasulullah, wahai Salman, untukmu di tempat pembaringanmu sekarang ini ada 3 macam yang kau peroleh. Satu, ini adalah tazkiratun min rabbika, peringatan dari Tuhan. Yang keduanya adalah penghapus kesalahanmu, dosamu yang telah lalu. Yang ketiga, doa orang yang sedang diuji itu dikabulkan Allah Ta'ala. Maka berdoalah kau kepada Allah sesanggupmu. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini fatwa Abdullah bin Mas'ud lah. Orang sakit tidak ditulis pahala. Nah, sesungguhnya pahala itu pada perbuatan. Hanya penyakit itu menghapus dosa. Apa penjelasan Syabul As-Samarkandi? Tidak dituliskan bagi orang yang sakit itu dengan sebab sakitnya. Ya, tetapi ditulis untuk dia perbuatan seperti perbuatan yang dia lakukan ketika dia sehat. Kalau sehat dia baik, sedangkan sekarang dia lemah tak bisa melakukan, dan Allah tahu kalau dia sehat dia buat seperti yang dia lakukan itu, maka ditulislah untuk dia pahala perbuatan itu. Nah, sakit itu sendiri penghapus dosanya. Apabila dia tobat dari dosa itu. Kalau dia tak tobat, dan dalam niatnya kalau dia sembuh dari sakit balik kepada perbuatan buruk yang dia lakukan pada waktu sehat sebelumnya, maka sakit itu tidak menghapus dosanya. Ya. Dari Hasan Basri beliau mengatakan, demam itu adalah bahagian setiap orang mukmin. Hadzu kulli mu'minin minan nar. Demam itu adalah bahagian setiap orang mukmin itu daripada api neraka. Maksudnya istilah kata dapat sekarang, insya Allah nanti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu dari Nabi mengatakan, Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, tidak aku keluarkan seorang pun dari dunia ini. Artinya tidak Allah matikan dia. Sementara aku ingin mengasihi dia, kecuali kusucikan dia dari segala kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan dia tidak akan kumatikan. Ya. Maksudnya gini, tidak
tidaklah aku mematikan seorang manusia sementara aku mengasihi dia, kecuali kusucikan dia daripada segala dosa yang telah dia lakukan. Caranya macam mana? Bisa qamin fi jasadihi. Tubuhnya ada sakit, kehidupannya terasa sempit. Kalau ternyata masih ada juga kesalahannya macam mana? Nah, waktu matinya, ku buat dia berjuang berat menghadapi kematian itu, sehingga datanglah dia kepada aku bersih, suci, seperti dilahirkan ibunya. Tidaklah kekeluarkan seseorang dari dunia ini, maksudnya tidaklah kumatikan seseorang dari dunia ini, sementara aku ingin menyiksa dia. Kecuali ku bayar kontan kebaikannya di dunia ini. Nah, dengan cara bagaimana? Kusehatkan tubuhnya, kulapakan rezekinya. Belum cukup juga, kumudahkan dia mati. Jadi tak ada perjuangan dia apa-apa sama sekali. Sehingga datang dia sama aku, habis tak ada kebaikannya lagi. Karena udah dapat balasan. Dari Asim Al-Hawal, dari Abil Aliyah, dia mengatakan, sejak 50 tahun kami cerita-cerita, begitulah biasalah. Apa cerita kami di antaranya? Orang kalau sakit, nah, apalagi sakitnya itu yang apa namanya, yang yushrifu minhu ala nafsihi, yang membawa kematiannya. Kalau dia sabar seakan-akan dia keluar dari dosanya, seperti dilahirkan ibunya. Allah katakan, tulis untuk hambaku apa yang dilakukan ketika dia sehat, sehingga ku cabut nyawanya atau ku lepaskan dia dari sakit itu, biarkan hidup lagi, buat baik lagi. Jadi Nabi mengatakan, ya siapa saja yang membesuk, senantiasalah dia berada di dalam rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia duduk di sisi orang yang dia besuk, dia bukan berada dalam rahmat Allah lagi dia. Dia masuk ke dalam rahmat Allah Ta'ala. Tenggelam di dalam rahmat Allah Ta'ala. Hebatnya fadilat membesuk orang sakit ya. Dari Abdullah bin Umar Ta'ala dari Nabi mengatakan, siapa membesuk seakan-akan dia puasa 1 hari di jalan Allah Ta'ala. Yang sehari itu dinilai 700 hari. Siapa yang mengantar jenazah seakan-akan dia puasa 1 hari di jalan Allah Ta'ala, yang 1 harinya itu 700 hari. Gitu ya. Diriwayatkan, ada seorang menjumpai Ummu Darda. Dia pun mengadulah kepada Ummu Darda. Ya. Apa yang diadukannya? Al-qasawata min kalbihi. Kesat hatinya. Bahasa kita, tak enak aja rasa hati. Tak sedap saja. Gelisah saja. Apa kata Ummu Darda? Oh, berat sakit tu. Ada muda, berat sakit tu. Cuma gini aja lah. Besuklah orang sakit. Kalau ada orang meninggal, antar jenazahnya. Tengok kuburnya. Oh, dilakukannya. Apa yang dinasihati Ummu Darda. Dia pun merasakan dirinya dah ringan sudah. Perasaannya pun dah enak, pikirannya pun rasa lapang, dan dia jumpai Ummu Darda kembali. Dia doakan, jazakillahi khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Ya, akan datang kaji kita keutamaan solat sunat. Yang sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.